Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Suhartiwi dengan NIM 21250014 dari Prodi S1 Kebidanan semester 7. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Baiklah, pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Di mana Konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai peraih rektor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institut dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Nah, di mana teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Nah, di dalam teori konstitusi Nusantara ini memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Nah, adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaranism Constitution State of Culture sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya people habits atau kebiasaan masyarakat. Nah, di mana pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Nah, di mana kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat itu sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Nah, keteladanan tersebut nantinya akan terlihat dalam perilaku dan keteladanan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Nah, sehingga di mana ada masyarakat, disitulah terdapat hukum. Nah, dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap baik seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang kedua di sini ada yang namanya living law atau hukum yang hidup, di mana living law atau hukum yang hidup itu merupakan keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Nah, terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil keputusan yang bukan hak miliknya, sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang sangat efektif. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya power of king atau kekuatan pemimpin. Nah, di mana di dalam power of king atau kekuatan pemimpin itu, dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya.
dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kekuatan pemimpin ini juga nantinya akan menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya Royal Constitution atau konstitusi negara. Nah, di dalam Royal Constitution atau konstitusi negara itu, teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi. Sehingga konstitusi negara itu nantinya berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk memberantasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara, serta konstitusi negara itu terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis dapat bekerja maksimal untuk mencegah berantasi korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima di sini ada yang namanya Archipelago Territory atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara, di mana teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara itu sangat penting. Nah, penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Nah, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya itu penting untuk memperkuat posisi negara. Nah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga, yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindakan pidana korupsi. Nah, di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah. Sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Nah, kemudian yang keenam di sini ada yang namanya kingdom struktur atau struktur negara, di mana kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketujuh di sini ada yang namanya konsensus legality atau legalitas konsensus. Nah, teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi. Nah, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Nah, kemudian yang kedelapan di sini ada yang namanya state regulation atau regulasi negara, di mana regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara
terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kedepannya, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara, diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten ataupun kota di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9, ada yang namanya Flow Transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan Flow Transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Baiklah, demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 Nusantara maju, Nusantara unggul. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.